Dari sekian banyak observasi yang dilakukan oleh para ilmuwan, hanya bumi yang diketahui benar-benar berpenghuni. Planet lain yang telah ditemukan selama ini tidak ada yang menunjukkan kehidupan di dalamnya. Bahkan beberapa penelitian telah menemukan planet dengan kriteria yang mirip seperti bumi dan layak huni. Walaupun belum ada konfirmasi soal keberadaan makhluk hidup di sana, namun ada fakta soal kemungkinan planet tersebut bisa dihuni. Nah, kali ini kita akan membahas faktor apa saja yang menjadikan sebuah planet dikatakan layak huni seperti bumi. Adanya kandungan air di permukaan planet. Air adalah sumber kehidupan yang penting, dan bahkan makhluk hidup pertama yang diketahui ada di bumi berasal dari perairan. Berkat air, segala aktivitas makhluk hidup bisa dilakukan. Dalam jurnal What Makes a Planet Habitable oleh Manuel Goodell mengatakan bahwa air dimanfaatkan oleh makhluk hidup untuk membentuk metabolisme tubuh dan kebutuhan reproduksi. Kadar air sebenarnya sangat melimpah di alam semesta, hanya saja bentuknya berbeda setiap planet. Seperti ada air yang berbentuk padat, gas, dan cair, sedangkan air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup harus bersifat cair. Sejauh ini hanya bumi dan Mars yang diketahui memiliki atau pernah memiliki air dalam bentuk cairan di permukaannya. Adanya lapisan pelindung langit. Luar angkasa dipenuhi oleh material keras dan kejadian acak yang tak terduga. Oleh karena itu, planet-planet juga harus memiliki mekanisme pertahanan diri agar tidak rusak apabila bersinggungan dengan benda langit lain. Salah satunya adalah keberadaan atmosfer sebagai perisai pelindung. Seperti atmosfer bumi yang terdiri dari awan dan kumpulan gas seperti karbon dioksida, nitrogen, dan air. Planet dikatakan layak huni setidaknya harus mengandung gas tersebut agar bisa menyokong kehidupan makhluk hidup di bawahnya. Karena gas ini juga memiliki berbagai fungsi seperti pengatur suhu di bumi, mencegah radiasi sinar ultraviolet, dan pelindung dari hantaman benda asing dari luar angkasa. Permukaan planet harus terbuat dari bebatuan. Planet yang layak huni harus memiliki sedimen batuan sebagai tempat berpijak makhluk hidup. Syarat ini menjadi mutlak karena ada banyak planet yang telah diobservasi memiliki permukaan gas. Ini membuat planet tersebut tidak mungkin ditinggali karena hampir tidak ada tempat berpijak. Dan kemungkinan besar juga tidak ada mineral yang bisa dimanfaatkan dari planet gas tersebut. Di tata surya kita, planet dengan permukaan gas adalah Jupiter, Saturnus, dan Uranus. Ukuran planet terlalu kecil. Ukuran sebuah planet yang dinyatakan layak huni harus mendekati ukuran bumi. Ukuran planet harus tepat bagi makhluk hidup, alasannya adalah intinya yang cair. Bagian tersebut berfungsi sebagai sumber panas dari sebuah planet, penyedia material tertentu dan melindungi dari radiasi. Jika ukuran sebuah planet lebih kecil dari bumi, inti cair planet akan cenderung lebih lemah dan cepat hilang. Dan jika planet terlalu besar, maka inti cair tersebut akan terlalu panas, sehingga membahayakan makhluk hidup di atasnya. Harus ada satu bintang di pusat orbitnya. Keberadaan bintang sebagai pusat edar planet sangat penting sehingga planet tidak terombang-ambing di luar angkasa. Namun keberadaan bintang juga harus memiliki jarak dan ukuran yang tepat agar makhluk hidup bisa bertahan. Apabila bintang pusat memiliki massa yang lebih kecil dari matahari, maka energi yang dipancarkan akan lebih lemah. Sedangkan jika massanya lebih besar, maka waktu hidup bintang tersebut lebih pendek. Ukuran dari sebuah bintang juga mempengaruhi zona layak huni dari planet yang mengorbitnya. Planet akan semakin sulit mempertahankan air di permukaan jika pancaran energi matahari semakin besar. Dan sebaliknya, suhu planet akan turun drastis apabila pancaran energi terlalu lemah. Oleh karena itu,
besar kecilnya sebuah bintang pusat akan menyebabkan jarak zona layak huni dari satu sistem orbit akan berbeda. Sejauh ini, sudah ada beberapa kandidat planet mirip bumi hingga yang masih diteliti lebih lanjut. Paling dekat adalah Mars yang sampai saat ini masih menjadi pusat perhatian para peneliti di dunia.